Nah, di depan pas tikungan itu kan ada toren kontrakan yang lain lah, bukan kontrakan kita. Yang punya juga beda. Pas saya pulang, saya kan lagi main HP nih. Biasanya kan kalau main HP kan kayak gini kan, biasanya fokus ke HP. Pas saya kayak gini, kuntilanak lagi kencang-kencang, Bang. Pas mau berangkat ke tempat sampah kan dia kan membelakangi kontrakan yang letter L-nya kan. Otomatis kalau balik lagi kan ngelihat ke letter L-nya, kontrakan pintu-pintu itu. Pokoknya jangan disebut lah pintunya ya, nomor berapa, soalnya saya tahu. Nah pas balik lagi di pojokan ujung yang pokoknya kan kalau letter L kan kayak gini ya, di pojokan kayak ininya dia lihat pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara, dan malam kali ini seperti biasa nih gua udah kehadiran narasumber lagi yang bakal menceritakan pengalaman horor ya sewaktu beliau mengontrak di daerah Bandung. Langsung aja sebelah gua udah ada Bang Ical nih. Selamat malam Bang Ical. Malam juga. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bang, nih lu kan mau cerita tentang pengalaman waktu lu ngontrak ya Bang ya? Di daerah Bandung. Kalau boleh tahu nih, Bandung di sebelah mana nih? Di Antapani. Di Antapani? Di Antapani. Tahun berapa ngontrak sana? Ya tahun ini sih, cuman udah 3 bulan yang lalu lah. Oke, baru banget berarti nih? 3 bulan yang lalu. Oke. Nah berapa lama? Kalau di situ kerjaan total sih 2 bulan, cuma setengahnya main-main lah. Oh, oke. Main-main. Karena ngontrak di situ karena ada kerjaan juga ya? Karena ada kerjaan juga. Nah ngontrak di sana sama siapa aja Bang? Saya kebetulan ada tim 5 orang. Oh, oke. Bukan sama keluarga nih berarti nih ya? Sama teman-teman. Oke. Jadi satu kontrakan ini 5 orang nih? 5 orang. Nah, di 5 orang ini yang pernah ngalamin horornya abang doang atau ada lagi nih? Ada 3 orang. Saya, Agus, sama si Charmin. Oke, ini yang ngalamin juga nih? Cuman yang 2 juga ngalamin, cuman dia nggak begitu inilah. Lebih gitu. parah lah ya? Cuman yang sisanya itu dia udah tidur di proyek-proyek lah. Kalau udah kehalang 2 minggu di kontrakan itu udah tidur di proyek, mungkin dia udah ngerasa mungkin. Gitu. Tapi abang di situ sampai selesai? Sama teman berdua orang. Berdua doang akhirnya? Sampai keluar dari kontrakan itu. Oke. Nah berarti ini pas pindah nih bukan ini ya, maksudnya emang kerjaan udah habis gitu? Kerjaan udah habis. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Bang ya. Nah bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Ical, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga nih, seperti Bang Ical di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awalnya itu kan kita ada proyek di Bandung. Sebelumnya kan kita proyek di Bekasi nih. Sebelumnya kita berangkat ke Bandung langsung. Kita seperti biasa nyari-nyari dulu tempat tinggal kan. Masih belum dapat tuh kontrakan tuh. Iya. Masih nyari-nyari. Kerjaan pun sebenarnya udah seharusnya besok udah langsung dikerjain. Cuman berhubung tempat tidurnya belum ada. Kebetulan di sana kan ada pemborong juga, temen lah. Udah lumayan kenal. Tidur dulu di teman saya di situ. Nah, udah tidur. Seperti biasa, besoknya tuh alhamdulillah kami kerja, teman saya yang itu nyariin tempat tinggal. Alhamdulillah dapat tuh, nggak jauh dari proyek kita. Gitu kan, kita kerja seperti biasa di proyek itu, seperti biasa sore, teman langsung ngabarin tuh. Ntar lu kalau mau tidur di kontrakan di sono. Kan kalau teman kita kan di perumahan ya. Kalau kontrakannya itu di belakang perumahan. Nggak jauh lah dari rumah teman saya juga. Cuma beberapa langkah. Oh ya udah, kapan sekarang? Sekarang ya bebas kata teman kan. Mau sekarang ya boleh, mau malam mau tidur di sini lagi nggak apa-apa, bebas. Ya udahlah sekarang aja. Teman-teman juga, ya udahlah sekarang aja, nggak enak sama teman-temanmu.
singkat cerita kita habis pulang kerja sempat mandi dulu tuh di rumahnya temen, sempat mandi, kita langsung biasa beres-beres di kontrakan lah, alhamdulillah udah rapi. Nah terus yang punya kontrakan itu alhamdulillah dia ngasih kayak semacam kasur lantai sama bantal 2 sama karpet kayak gini nih. Nah karena kan teman-teman saya kan bilangnya ini dia orang proyek kan gitu kan, ada berapa orang? Ada 5 orang. Oh ya udah, otomatis mungkin kemungkinan yang punya kontrakan menyediakan mungkin ya. Kasihan mungkin ya udah. Kontrakannya itu ada 12 pintu. 12 pintu itu bukan ngederet atau berhadapan-hadapan, bukan berhadapan-hadapan. Iya. Cuman dia bukan berhadapan-hadapan, melainkan dia letter L. Kayak gini. Oh, kan gitu ya. Kita beres-beres, sapu-sapu biasa. Emang udah rapi, cuman kan ya lah kita sapu-sapu aja biasa. Dan juga yang punya kontrakan nyamperin lagi nih. Nah, Haji dia, udah Haji. Maaf ya Bu Haji. Ya, Haji dia. Oh ini temanku kan namanya Denny kan ya. Oh ini Pak Denny katanya. Temanmu. Iya Bu. Oh ya udah. Berapa orang Mas? Kata Bu Hajinya. 5 orang Bu, kata temanku. Ya kan nanyanya ke temanku kan. Saya mah di dalam kan lagi sapu-sapu. Terus ya saya kan kedengaran ngobrol. Oh, ada apa? Maksudnya buat bikin kopi atau apa? Kan kita memang di proyek itu selalu sediakan biasanya apa namanya? Buat ini air buat ngopi gitu kan. Ada Bu, kalau buat ngopi mah ada tempatnya. Cuman Bu Haji itu mungkin emang orangnya baik sih. Oh no, ada kompor 1 tungku buat bikin mie ya. Ambil aja sono, ayo. Temanku lah ngambil. Lumayan ambil aja gitu kan. Ya udah ambil. Singkat cerita di malam itu kita tidur nggak ada apa-apa Bang. Malam pertama nggak ada apa-apa, kita tidur biasa bercanda, mainin HP, kita bisa bercanda. Keesokan harinya kita kerja seperti biasa, nggak ada apa-apa. Nah pas pulangnya itu baru istilahnya baru semalam ya. Kemarin berarti udah 2 hari lah di situ kan, udah 2 hari. Kita itu kan jam 4:30 udah pada pulang. Teman-teman yang bertiga udah pulang. Kita berdua sama temen sama yang namanya Agus itu masih di tempat kerjaan karena kan kita besok mau ngerangkain apa gitu kan, yang namanya juga proyek gitu. Teman-teman itu 4:30 balik, saya jam 5:30 baliknya gitu kan. Tiba-tiba ada yang cerita temanku. Pertama kan ini yang namanya si Charmin ini kan ngajakin ke tukang nasi goreng ya. Pas maghrib, udah abis maghrib lah, abis azan maghrib. Kita ke ini makan di mana? Nasi goreng yuk. Ya yuk, emang dekat sih kebetulan kan. Pada makan dulu berlima. Charmin nyelet tuh. Cal. Apa? Kayaknya kita bakal ngalamin lagi. Si Charmin nih bilang, ngalamin apa maksudnya? Ya itu, kayaknya ya pokoknya ntar lu juga bakal tahu. Yang kayak di Bekasi ono. Udahlah kata saya gitu kan. Yang penting kita niat kerja. Udah jangan mikirin apa-apa. Udah tuh. Nah, yang gak habis pikirnya si Charmin ini kenapa nggak langsung cerita bahwa dia sebenarnya mandi itu keran airnya Bang dimainin. Jadi gimana ya kan dia kan mandi itu kan kerannya dimainin. Bukan dimainin, maksudnya dinyalain. Nah dinyalain sambil mandi kan. Nah pas dia lagi sabunan atau apa dia si kerannya itu mati sendiri. Itu pun mati sendiri bukan dari karena dari saklar atau dari mana-mana. Emang itu keran muter sendiri. Karena kan dia kan pas kerannya itu mati kan sama si Charmin ini kan dihidupin lagi. Lah kok perasaan tadi gua nggak matiin, lagi sabunan terus basuh lagi, nyalain lagi keran, mati lagi kerannya. Dia lagi tuh. Karena yang nggak habis pikir dari si Charmin ini, kenapa ini si kerannya ini bisa muter? Karena kan kalau memang ada yang jahil, buat apa sih? Sedangkan pintunya dikunci, diselot. Singkat cerita dia buru-buru apa namanya? Buru-buru mandi. Soalnya dia ceritanya udah kita 4 hari di situ. Pokoknya keempat harinya lah baru cerita. Kita balik lagi ke malam ketiga ya Bang ya. Itu kan keempat harinya dia cerita kayak gitu. Kita balik lagi ke malam ketiga. Pulang kerja. Kebetulan di situ kita apa namanya balik lumayan sore ya. 5:30 semua 5:30.
Otomatis kan sebuat nunggu teman-teman mandi kan ada yang lama, ada yang enggak kan. Kita mandi otomatis sampai 6:30 kan. Namanya juga proyek mandinya kan gitu. Si Yudi mandi pertama nggak ada apa-apa. Terus si Agus mandi kedua nggak ada apa-apa. Si Charmin ini yang ketiga kayak di kamar mandi itu kayak melihat rambut. Jadi kan kalau kontrakan petakan itu kan biasa kamar mandinya kan cuma nyekat sama dapurnya. Iya. Kan gitu kan kita kan petakannya 3 ruang. Ruang tamu, ruang tengah, sama dapur dan kamar mandi. Paham kan? Iya, Macam gitu. Nah, di tembokan sekatan itu dia lihat kayak rambut yang menjulur ke bawah. Dia kan mau kayak gini nih. Oh, ini ada rambut. Rambut dari mana? Cuman di atas nggak ada. Cuman kayak yang emang ada rambut. Iya, kayak dari atas gitu. Panjang. Kayak yang kelebat kayak gitu. Si Charmi itu dia mandi kayak cuci muka doang. Pantesan kata saya, lu bentar amat mandi. Udah, biasa nih kata dia. Kan saya mau kan terakhir ya mandinya. Terus sama si Dodi mandi nggak ada apa-apa. Saya mandi, giliran saya mandi kan. Saya mandi itu di jam 6:30, jam 7 kurang lah. Biasa saburan kayak, oi, kayak ada yang manggil, hoi. Kan kita kan orang Sunda semua ya. Kata saya, kayak hula kedeng, marane di lain. Maksudnya kan kalau di Indonesia kan kayak gini. Bentar dulu, lu pada kalau udah pada mandi, ini giliran gua. Diem tuh. Kedua kalinya, saya pokoknya udah sabunan, udah beres, bersih-bersih, udah mau handukan. Oi, 3 kali tuh. Oi. Langsung saya tuh notice ke obrolan si Charmin. Yang kata temen tapi selentingan. Itu yang waktu masih malam ketiga ya. Masih belum ada cerita yang pertama. Saya notice ke si Charminnya gini. Dia mandi bentar pisah, bentar banget. Saya notice kayak gitu karena kan di situ satu-satunya orang yang benar-benar peka sama hal kayak gitu si Charmin doang kan sebenarnya. Benar-benar peka di sini ada apaan, masuk ruangan ada apa gitu. Charmin doang. Udah, handukan udah keluar. Ini namanya juga kita orang-orang proyek ya. Orang-orang proyek terkadang kan kita bercandanya kan kayak gitulah selentingan gitu kan. Hei, gua kan tadi mandi, lu kenapa teriak-teriak mulu sih? Mau apa? Mau BAB kata saya gitu kan. Siapa yang mau teriak-teriak? Siapa yang manggil? Kagak. Orang di sini pada mainin HP. Kan kebetulan kan dikasih TV juga kan. Pada lihat TV. TV tabung. Ada dikasih TV. Pada lihat TV loh. Yang 2 lagi beli nasi goreng. Bungkus. Terus apaan? Kata si Agus. Terus apaan, Cal? Oh ya udahlah, enggak lah kata saya gitu kan. Nah, di malam itu menurut saya malam yang sangat panjang dari semenjak mulai mandi menurut saya nih. Karena si Dodi yang lagi tidur kakinya kayak ditarik. Jadi kita kan tidur semuanya di yang 3 itu di ruang tamu, di ruang depan, yang 2 itu di ruang tengah. Si Dodi itu kan tidurnya di ruang tengah. Saya mah kan tidurnya di ruang depan, ruang tamu. Nah, si Dodi itu dia kan pas kebangun jam 2. Astagfirullah gitu kan. Kita bangun semua nih. Kebetulan ada yang belum tidur. Si Agus lagi ngebenerin gerindanya, emang gerinda agak-agak error lah dia. Belum tidur. Astagfirullahaladzim. Kenapa lo? Bahasa Sundanya lilir ya, pokoknya kebangun lah gitu kan. Apa Black kata saya. Tahu itu si Dodi. Kenapa? Langsung nih nyamperin ke ruang tengah kita kan. Kita ke ruang tengah nyamperin. Ada apa? Perasaan tadi gua mimpi ada yang narik tapi kayak yang betulan. Di dalam mimpi dia ada yang narik sama sosok tinggi gede ya. Dan dia tahu tangannya itu
kayak bener-bener tajam banget, narik. Tapi pas dia sambil bilang astagfirullah, sambil melek matanya kayak yang ada. Dan juga dia emang bergeser. Kayak ketarik beneran. Jadi si sarungnya pun udah ada di di sela-sela pintu yang mau ke dapur. Langsung saya mikir, apa iya kita ngalamin lagi? Soalnya yang kita ngalamin itu tiga orang sebenarnya. Saya yang waktu di sini saya, Agus sama Charmin. Yang duanya emang masih orang-orang baru semua, yang duanya. Masa iya kita mengulang lagi gitu. Nah pas itu udah nggak ada yang tidur itu dari jam 2 sampai pagi, nggak ada yang tidur, ngobrol semua. Udah singkat cerita kita bekerja lagi seperti biasa. Terus malamnya lagi, malam keempat ya yang diceritain itu, tapi malamnya nggak ada apa-apa alhamdulillah. Sampai singkat cerita 2 minggu kemudian. Kalau yang lain-lainnya cuma nangis-nangis mah pokoknya udah fix itu kontraknya udah ada lah pokoknya. Soalnya nangis hampir setiap malam. Kataku, oh ya udah, berarti ini fix kontraknya ini ada. Ya udah, intinya mah kita masing-masing aja. Nah 2 minggu kemudian ceritanya si Agus ini mau bakar sampah. Kita kan ada tempat sampah biasa di situ. Bakar sampah nih ceritanya. Tempat sampah itu kan yang punya kontrakan menyediakan tempat sampah di bawah pohon ceritanya. Dari kontrakan, halaman kontrakan ke depan lagi lah, gitu kan. Saya bakar sampah. Habis bakar sampah, pas mau berangkat ke tempat sampah kan dia kan membelakangi kontrakan yang letter L-nya kan. Otomatis kalau balik lagi kan ngelihat ke letter L-nya, kontrakan pintu-pintu itu. Pokoknya jangan disebut lah pintunya ya, nomor berapa. Soalnya saya tahu. Nah pas balik lagi di pojokan ujung yang pokoknya kan kalau letter L kan kayak gini ya, di pojokan kayak ininya dia lihat pocong. Itu di jam 9:30 malam. 9:30 malam. Kata saya, dia kan kita lagi enak, ada yang main HP, ada yang nonton TV ya, TV-nya juga nonton apaan tahu, fokusnya ke HP semua kan. Tiba-tiba si Agus masuk. Wih, dia alasannya gini, Min, gak si Charmin, beliin rokok ini nih rokok gua habis. Alasannya. Terus bilang, Cal, pintu tutup, pada tidur yuk. Gitu. Masih sore, baru juga jam 9:30. Udah, gua mau tidur. Katanya lu tadi bilang suruh beli rokok. Udah gak apa-apa, rokok buat besok. Tolong beliin aja dulu. Karena dia emang jalannya juga lumayan terburu-buru. Dan juga, mohon maaf ya, ada yang lupa tadi. Dari semua 12 kamar itu kan yang keisi cuma 3 pintu. Cuma 3? Okay. Melainkan 3 pintu itu yang keisi pintu nomor 12, 10, sama 9. Saya. Oh, berdekatan lah ya. 12, 10, sama 9. Balik lagi ke si Agus nih. Pas dia lagi jalan buru-buru, di pintu nomor 12 itu kan kebetulan tukang gorengan. Dia kebetulan nggak jualan di hari itu, lagi nggak enak badan. Dia lagi sama anak istrinya di depan pintu, lagi ngobrol biasa, bercanda. Kenapa bang? Kayak dikejar-kejar setan gitu. Kata tetangga nih. Kata si Agus, enggak ini buru-buru ada yang telepon. Alasannya gitu. Pas udah masuk alasannya beda lagi. Suruh beli rokok. Dan juga pintu tutup ya. Menurut pengakuan si Agus ini, mukanya hancur sebelah bang. Karena kan dia kan nggak berdepan-depan kayak gini ya. Melainkan miring lah. Gitu. Sebelah-sebelah. Cuman di pojokan dia adanya. Nah, udah tuh kata pengakuan dia ya, pas pokoknya udah di dalam semua lah. Di pojokan. Lu mah PA. Ini malam. Jangan nyeritain kayak gituan malam, buset. Udah tuh. Ingat cerita udah. Malam itu cuma kejadian itu doang temanku. Nah, terus di hari-hari berikutnya nggak ada apa-apa. Dapat berapa ya? Ngedeketin sebulan lah di situ kalau nggak salah. Ceritanya kita mau nobar nih.
waktu itu ada timnas tahu apa. Pokoknya nobar lah ke depan. Kan saya sama teman kan yang rumahnya di perumahan itu kan udah janjian. Cal, nobar yuk. Gua mau pasang layar nih. Kan pelataran rumah dia kan ada yang kosong kan di depannya. Jadi di situlah. Biasa RT situ. Ayo kata saya kan. Udah, singkat cerita kita habis kerja mandi. Ngajak semua temen. Ayo nobar, sana, ayo. Pertandingan itu jam 8. Otomatis kan udahan pasti jam 10. Nah. Ya kan? Nah, kalau yang nggak suka bola itu si Dodi sama si Charmin yang nggak suka bola tuh. Dia pokoknya bola belum kelar, belum udahan, dia pulang duluan. Gua pamit ngantuk, ya udah sebodoh. Padahal mah ada di kontrakan lu kayak nggak bakal tidur ini kata saya gitu kan. Ya udah, tinggal bertiga, saya Agus sama si Denny. Bola singkat cerita udahan, sisanya pada ngobrol-ngobrol nih. Si Denny, gua pulang duluan ya. Ya udah, nggak lama kemudian si Agus, gua pulang duluan ya. Ayo pulang, ngajakin emang si Agus. Salah pulang udah malam. Itu udah jam 11 itu. Ntar kata saya. Lagi ngobrol sama temen emang, lagi ngobrolin masalah pekerjaan lah, itu sebenarnya ngopi-ngopi lagi. Udah, singkat cerita saya jam 11:30 nih, udah tidur ngantuk. Ya udah pulang sana. Singkat cerita saya pulang. Jadi jalan dari rumah teman ke kontrakan kami itu kayak masuk gang bang. Ini gang nih, ini gang. Jadi pas belokan itu kita menuju kontrakan kita nih. Pokoknya ada belokan lah menuju kontrakan kita. Nah, di depan pas tikungan itu kan ada toren. Ada toren yang air rumah kontrakan yang lain lah, bukan kontrakan kita. Yang punya juga beda. Pas saya pulang, saya kan lagi main HP nih. Biasanya kan kalau main HP kan kayak gini kan. Biasanya fokus ke HP. Pas saya kayak gini, kuntilanak lagi uncang-uncang bang di atas toren itu. Toren yang itu? Kan torennya itu kan ada 2 torennya. Itu di sebelah kirinya itu. Kalau di sebelah kanannya mah kan kayaknya ada yang nyalain air entah apa karena memang airnya udah ngeluber dia. Di sebelah kirinya itu. Astagfirullahaladzim. Saya merinding. Saya gini bang bingungnya. Mau lanjut, emang itu jalannya pulang. Satu-satunya jalan. Kalau mau muter emang saya tahu jalan muter, tapi kan jauh bang. Benar. Apalagi jalan kaki. Mau balik lagi ke temen nggak enak. Astagfirullahaladzim, gimana ini caranya? Tapi ya emang di saat itu saya udah keringet dingin udah keluar semua. Takut, benar-benar takut. Manusiawi lah. Bener. Nah pas itu Bismillah bodo amat lari saya terbirit-birit. Otomatis kan kalau di tikungan itu kan lari harus belok dulu kan. Meskipun lari belok buset hampir jatuh bang. Udah belok lagi menuju kamar kan. Pas dor. Buka. Alhamdulillah banyak yang belum tidur. Kenapa sih lu? Gak apa-apa. Lu ini ya ketemu si ganteng ya. Si Pocong itu sebutnya si ganteng sama teman-teman kita. PA. Bukan. Ini masih cantik kata saya sambil ya ada lucunya, ada takutnya, ada gitu kan. Udah di saat itu saya langsung masuk kamar, mainin HP, nggak lama tidur. Di dalam tidur itu bang, saya ngerasa mimpi si Dodi ini lagi main sama si cewek yang nangkring di situ. Saya merasa si Dodi ini kayak yang lagi mungkin lagi pacaran atau lagi ngedate atau apalah. Intinya ada meja kan, ada minuman segala. Dan yang baru, iya. Nah pas si Dodinya bilang iya, saya kebangun. Ternyata itu udah subuh kan. Udah subuh, mereka udah pada bangun semua. Kerja lagi seperti biasa. Saya kan langsung nanya nih, pagi sambil kerja. Dan lu semalam mimpi gak sih? Mimpi apaan? Kagak. Yang bener. Demi Allah kagak. Kan itu kan si Dodi kan
udah tidur di proyek ya. Kalau di situ saya sama Agus doang sebenarnya. Pokoknya tidur di kontrakan itu teman-teman 2 minggu doang. Sisanya di proyek udah. Pas udah di keramik udah di proyek semua. Nggak ada yang di situ lagi. Nggak ada yang di situ. Nggak apa-apa berlantaikan kardus juga mereka. Nggak mimpi apa-apa. Oh ya udah. Mungkin saya hanya mimpi kali. Gitu kan udah. Terus hingga ceritanya lagi. Temen nih ada. Ceritanya kan temen teh mau beli sate. Kan biasa gajian, mau makan enak katanya gitu kan. Mau pada nitip gak beli sate? Beli sate itu bayangin bang jam 10 bang. Mana ada yang buka bang? Si Charwin. Mau pada nitip kagak? Apa sih? Mau beli sate gua. Kayaknya enak nih. PA, gua mau nitip ini aja kata saya. Nasi goreng kata saya gitu atau ini kue tiaw. Teman-teman juga pada nitip, cuman ada yang rokok, ada yang apa, ada yang soalnya kan memang sebenarnya stok mie, kopi banyak sih, telur juga ada sebenarnya, cuman ya namanya juga selera ya. Ini mah di luar ini ya, di luar kontrakan ya. Ini mah di luar kontrakan, di luar lingkungan kontrakan. Dia ceritanya di Pohon Beringin bang. Dia kan lagi nyari tukang tukang sate ya. Dia lihat di Pohon Beringin itu ada tukang sate bang. Ceritanya lagi biasa dipikul, diberhentiin lah sama dia. Kan ada motor juga, motor teman sih, cuman digade sama kita, intinya patungan lah buat sementara kita bolak-balik gitu ke material atau apa. Pakai motor dia, mang meser, bahasa Sundanya kan bang beli, kata teman. Kayak biasa bang dilayanin, kayak biasa dilayanin kayak orang, bener-bener kayak orang, persis kayak orang biasa. Berapa? 15.000 baik, kata si Charmin nih, 15.000 aja. Oh ya udah, antosan heula, tungguin dulu ya udah. Ya cerita dia beber. Yang bikin dia melongonya gini bang, yang bikin ini mengakunya Charmin ya. Yang bikin si Charmin melongo itu mau dikasih duit, ya kan dia kan dompetnya kan di jok. Nah, lupa dia. Biasanya kan di kantong. Oh iya ya, dompetku di jok motor. Buka jok mau dia sebut ngambil duit di dompet di jok. Kagak ada bang. Ya. Melainkan ada suara kuntilanak cekikikan di situ bang. Satenya ada loh. Satenya ada tapi. Ada kan sama si tukang satenya kan ini kan gitu kan. Diterimalah sama temanku kan. Dicantelin di motor, di stangnya itu. Satenya ada, masih ngegantel. Yang nggak habis pikirnya itu satenya bawa ke kontrakan bang, itu sate apaan? Nggak ada yang berani makan. Sampai pagi ada itu. Bener, sampai pagi itu dicantelin di depan ada. Tapi nggak dibuka, maksudnya nggak dilihat gitu? Nggak ada yang berani. Saya pun nggak berani, takutnya isi nyawa gitu, nggak berani. Melainkan dibuang ke kali, dibuang ke kali, biar hanyut kemana gitu. Kan kita kagak percaya bang, yang namanya juga masa iya sih? Iya benar. Satenya itu di dunia nyata langsung ke bawah loh gitu loh. Biasanya kan mungkin kalau cara halusinasi mungkin hilang atau kemana gitu. Dia ada bang, emang iya. Sumpah demi Allah Rasulullah, buat apa gua bohong? Yang diceritain tadi, ya udahlah, cantelin di depan, masih ada. Pas pagi-pagi tuh, masih ada kira nanti hilang ya, atau kemana ya? Ada, ya udahlah, jangan satu-satunya si Agus, buang ke ini aja ke kali, biar hanyut kemana? Buang ke kali. Nah, terus pas itu kan saya udah mau mendekati 2 bulan. Ceritanya kan kerjaan udah mau kelar. Udah mau kelar. Saya pulang malam nih kerjaan. Si Agus udah berdua. Ada yang nemenin, ada yang tukang apa sih ya? Tetangga rumah tuh, tukang mainan kalau nggak salah tetangga rumah tuh. Biasa ngobrol main catur. Saya kan pulang jam 9. Ada yang mau dikelarin lah gitu. Pulang,
Dia ngobrol. Mau tau nggak bang? Itu tukang mainan. Bukan tukang mainan bang. Menurut si Agus itu tukang mainan. Emang tetangga kami emang ada yang tukang mainan. Iya. Ada. Cuman belakang kontrakan ya, bukan kita kan kontrakan itu ada yang belakang. Cuman beda yang punya. Itu kan beda yang punya. Menurut pengakuan si Agus itu tukang mainan bang. Tapi pas saya ke situ, si Agus ngobrol sendiri bang. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Kopi ada 2. Waduh. Ya kan logikanya gini. Kita itu tidur di situ berdua. Yang bertiga itu di proyek. Malah yang ada ngebantuin saya kerja. Iya. Di proyek itu. Saya masuk. Assalamualaikum gitu saya. Salam. Si Agus nih. Perasaan lu dari tadi gerundeng-gerundeng ngobrol sama siapa? Ya kirain saya kan lagi teleponan sama istri atau anaknya. Lah gue lagi main catur. Emang lagi main catur bang? Caturnya ada beneran? Ada bener, catur, kopi. Saling satu. Astagfirullahaladzim. Kata saya, Gus, istighfar. Lalu kenapa? Istighfar. Langsung saya ke belakang. Ngambil air. Istighfar minum. Langsung, cuma demi Allah Cal. Berarti selama 1 jam lebih gue main catur sama siapa? Kirain saya, kan namanya yang tukang mainan ini kan namanya si Rijal. Maaf Bang Rijal, sorry. Kan namanya Rijal ini. Berarti yang selama ini lebih dari 1 jam gue main catur sama Rijal yang mana? Saya langsung ke kontrakannya nih, belakang, melipir. Pada itu bang udah. Kontrakannya, mau ngebangunin udah. Buat apa sih? Udah besok lagi. Keesokan harinya, saya yang nanya. Bukan si Agus. Ya Agus malu. Saya yang nanya, Bang. Semalam main kagak ke ini? Ke pintu kami? Lah kagak. Sore doang. Yang bener, demi Allah, sore doang. Ya udah bener. Nah, terus saking saya penasarannya, adalah selenting-selentingan nih. Katanya dulu di pintu di nomor 3 itu ada yang kerja. Orang asli orang Jawa. Asli orang Jawa, dia mau berangkat kerja pakai motor. Amit-amit nauzubillah kecelakaan di jalan. Meninggal di tempat. Gitu. Selenting-selentingan nih. Ya, intinya saya cari tahu lah gitu. Nah, terus ya mungkin dia terpental entah dompetnya kemana, entah ada yang ngambil, entah kemana, identitasnya nggak ada bang. Terus otomatis ada yang tahu dia ngontraknya di Haji ini, ya udah itu yang mati itu, maaf yang meninggal itu dibawa ke kontrakan yang kita tinggalin kemarin. Di pintu nomor 3 gitu. Nah pas itu kan saya mau cari tahu lagi nih, terus kelanjutannya gimana ya nggak tahu. Dia dikuburin di sini dan yang punya kontrakan juga dia lupa fotokopi KTP-nya, nggak tahu kemana, jadi bingung kan. Benar-benar. Ya udahlah mau nggak mau untuk sementara kuburin dulu di sini. Kalau misalkan ntar kita nanya ke pabrik, ke pihak PT, tanya pasti otomatis ada alamatnya lah gitu kan. Ntar kita ini lagi, intinya mah jangan bikin gaduh lah. Kuburin dulu di situ. Ya emang udah diangkat lagi sih ke kampungnya dari informasi dari PT gitu teman-temannya. Oh berarti di nomor 3. Dan juga yang kenapa sih setiap malam ada yang nangis? Ya itu si cowok itu. Kenapa sih ada sesosok kuntilanak? Sebenarnya itu kuntilanak itu, saya agak berat nih cerita ini nih. Sebenarnya itu bawaan adalah dulu katanya yang nempatin nomor 7. Jadi dia kayak gimana ya, kayak menganut yang salah lah gitu. Hal yang sesat. Mungkin yang salah lah. Jadi dia bergaulnya sama yang kayak gituan. Sampai-sampai ada yang betah si kuntilanak itu di tempat itu.
Nah, itu ceritanya. Berarti hampir semua temen abang nih. Ada aja gangguan entah di dalam kontrakan sama di luar ya tadi. Di luar. Nah bang, sempat nanya nggak bang kayak ke tetangga yang sebelah atau apa, pernah ngeliat si pocong yang tadi setengah lagi nggak? Ada. Pernah ada yang lihat juga? Sering malah. Berarti dia sering muncul tuh? Sering muncul. Waduh. Terkadang di pojok, katanya terkadang di atas genteng, katanya gitu. Berarti nggak cuman abang sama teman ya berarti yang lihat ya? Intinya mah siapa yang apa saja lihat dia. Gitu. Iya, tapi sempat ada cerita nggak sih bang kayak misalkan dulu apakah pocong ini pernah tinggal di kontrakan ini atau siapa itu? Arwah gentara yang siapa? Kalau si pocong itu sebelum ada yang meninggal, terus sebelum ada kuntilanak betah di situ, emang dia udah ada katanya. Oh, berarti udah penghuni lama nih ya? Benar. Oke. Nah, bang tadi kan teman abang nih yang main catur sendiri nih. Kalau main catur kan berarti kan gerak-gerak nih bang ya? Nah itu caturnya bergerak atau emang pada posisi rapi aja gitu-gitu aja? Jadi kalau yang main catur itu menurut pengakuan si Agus, ya biasa kayak main catur otomatis gerak-gerak, ya kan? Tapi menurut saya enggak bang, rapi semua. Jadi misalkan dari si Agus doang yang berantakan nih, misalkan jalan ini ya kan? Kan biasa kan kuda, atau kuncur atau apa, yang lawannya diem. Lawannya kalau nggak salah warna hitam lah, diem itu mah rapi, masih rapi. Berarti yang gerak nih cuma si Agus doang tadi ya? Temen doang. Yang dia mungkin penglihatan dia gerak, cuman pas abang lihat rapi. Dan ada kopi juga. Dan juga kopi juga yang saya jadi aneh ya. Menurut dia kopi itu habis, padahal itu kopi utuh. Waduh. Menurut dia kopi habis loh. Dan juga kan kopi kan otomatis pasti bikin berdua dong, buat berdua dong. Karena punya si Agus udah mau habis, punya dia juga udah mau habis. Menurut saya itu utuh bang. Masih segini utuh. Kacau juga. Tapi dia pas disadarin kaget dong tuh ngeliat ada kopi, utuh. Caturnya masih bersih. Gila. Dia juga gimana ya, sedikit kesal juga. Kesal kenapa? Kesalnya bukan nyuguhin kopi setan. Dia kesannya kayak gitu. Ya udahlah, jangan kesel lah, biarin aja kata saya gitu. Gila. Ya karena mungkin dia dinampakinnya kayak orang biasa sih ya. Jadi ngiranya ya kayak temen atau ya makanya kan saya kan bilang gini, Gus, emang pertamanya lu gimana? Ya bukan gimana-gimana, kayak biasanya. Gus, main catur yuk. Emang itu catur siapa? Catur dia bang. Catur dia. Si tetangga itu. Yang tukang mainan itu. Loh. Iya, dia bisa. Dan caturnya tukang mainan hilang. Emang itu ada. Bingung ya? Bingung juga nih. Berarti siapa yang naruh itu catur di situ? Makanya. Jadi menurut pengakuan si Agus, taruhlah yang namanya tukang mainan itu namanya Rijal kan ya. Caturnya si Rijal itu main ke kontrakan kita. Ada si Agus. Gus, main catur yuk. Si Agus, hayo. Nah, emang kita nggak punya catur. Iya. Nggak punya. Yang punya dia. Ya udah yuk. Sekalian ngadon ngopi. Ya udah, si Agus bikinin kopi. Ya udah ntar pasang-pasang aja dulu. Saya bikin kopi kata si Agus. Bikin kopi. Udah siap main kan. Kopi udah nembrak. Main. Terus besoknya saya nanya, gua nggak ke kontrakan sore doang. Oh. Ya udah. Terus malamnya si Agus ke rumah. Catur gua hilang. Kita lagi main catur loh. Iya. 5 orang kita lagi gajian kan, kalau gajian kan di kontrakan semua. Malam minggunya. Di situ loh, Ki. Bocah ke situ. Lah itu catur gua emang ada namanya sih, nama anaknya. Bingung saya juga. Itu yang bawa siapa? Padahal nggak ada yang ngambil, nggak ada yang apa ya. Waduh. Malah yang ada disangka kita maling. Bener, serius. Sangkanya kita yang ngebetak kan gitu. Astagfirullahaladzim, bukan, salah paham aja. Tapi menurut pengakuan yang punya catur itu ada di dalam rumahnya kan? Maksudnya bukan di teras atau? Enggak, ada di dalam. Dan kalau misalkan, jadi kan kalau emang di dalam kan pintunya mesti kekunci tuh kalau misalkan orang yang nggak ada kan. Jadi tidak maksudnya tidak nuduh kalau kita yang ngambil ya gitu. Iya, makanya. Tapi diceritain nggak sama dia kalau gue tadi main catur sama ini terus segini? Cerita si Agus. Kan kata si Agus kan, makanya bang, gue juga aneh. Gue kan tadinya mau cerita sama lu, gue malu. Takutnya gue diledek sama lu. Jadi suruh si Ical yang bertanya sama lu.
Ya tadinya emang kukunya sangkanya maling si Agus ini. Iya. Kata saya, jangan salah paham, sorry. Dan pas saya ceritain ini bolak-balik, akhirnya dia paham. Ya, Gitu. susah juga sih kalau dibilang nggak percaya kan bingung orang trader ya. Maksudnya lu main catur tiba-tiba caturnya datang kalau nggak lu ambil kan gitu. Iya Orang makanya. juga nggak bakal ada yang percaya kalau misalkan kita ngebela emang bener nggak ngambil. Nah, kenapa sih si Rizal bisa percaya? Karena memang kontrakan itu udah Terkenal. rahasia umum. Oh. Gitu. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Sorry ya, saya udah nuduh lu. Iya. Gitu. Tapi semenjak abang tinggal di sana pernah dengar ini nggak bang kayak apa urban legend di kontrakan itu kayak dulunya misalkan tempat apa ini gitu? Kalau itu katanya sawah dulu. Oh, Sawah sawah. biasa. Pesawahan biasa. Iya, sama iya. lagi. Pesawahan biasa. Oh, maksudnya nggak ada tragedi apapun ya di Enggak. dulunya ya pas mau jadi sawah kayak atau di apa? Belum tahu tuh. Kalau ke situ belum tahu. Oh, iya. Nah kalau yang tadi sosok pertama tuh yang lagi mandi ngeliat rambut, selain temen abang ada lagi nggak ngeliat? Saya. Tapi itu cuma rambut doang, nggak pernah ngeliat Rambut sampai doang. full ada mukanya atau apa? Enggak. Kalau teman saya mah kan cuma di atas itu ya. Ada yang lupa tadi. Kalau teman saya kan cuma di atas tembok. Kalau saya mah kayak di atas ini banget. Kayak bulak-balik. Gimana sih rambut kayak gini bulak-balik? Oh kayak di atas kepala langsung gitu. Bulak-balik cuma sekilas ya. Oke. Kan otomatis kalau misalkan Iya. sampoan kan kadang kayak gini ya, samar-samar. Tapi semerem-meremnya saya, semerem-meremnya orang mandi kalau sabunan pasti ngelihat. Udah kayak masih bisa kelihatan lah ya kayak dikit-dikit. Kok kayak ada rambut gitu. Dan juga sebenarnya setiap pagi itu selalu berserakan rambut di kontrakan kami, sedangkan kita cowok semua. Tapi rambut itu berarti yang besar kan panjang. Panjang. Dih. 50 cm, ada yang semeter, ada yang 50 cm, ada yang 30. Ya kemungkinan ya diameternya gitu. Iya, kacau sih. Kemungkinan ya sosok kuntilanak yang Ya mungkin itu. ada yang ditoren. Iya. Apakah mungkin memang yang ditoren sering mampir, kita kan nggak tahu. Mungkin. Sering terbang ke situ apa gimana, namanya juga setan kan. Ada Iya. tempat-tempat singgah gitu kan. Bener. Oke. Apalagi ada temennya nih gitu. Bener. Si ganteng dan si cantik. Oke. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Ical nih mengenai kontrakannya di daerah Bandung. Terima kasih banyak nih Bang Ical. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga nih seperti Bang Ical di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Ical juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.